Hasil quick count dan perhitungan sementara dari KPU menunjukkan bahwa paslon 02 Prabowo Gibran unggul telak dari paslon lainnya. Meskipun hasil akhir baru dapat diketahui pada 20 Maret nanti, tentu sudah ada berbagai strategi yang disiapkan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Kita akan membahasnya secara mendalam bersama Ketua TKN Rosan Roslani. Pak Rosan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Spesial. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Puja sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Rosan. Pak Rosan, pertama-tama kami sampaikan selamat Pak karena Prabowo Gibran unggul telak berdasarkan hasil quick count. Tapi kalau kita lihat Bapak ini kan sebagai Ketua TKN, Pak Rosan adalah sosok yang berangkat dari bidang ekonomi. Dan kini Bapak juga berhasil mengantarkan 02 unggul berdasarkan hasil quick count. Nah, bagi Anda pribadi sebenarnya apa arti dari keunggulan hasil quick count ini? Ya, pertama-tama tentunya kita merasa bersyukur dan sangat juga mengapresiasi ini kan pekerjaan bersama, ya dari seluruh pendukung yang ada di seluruh Indonesia dan kebetulan saja saya ketua TKN-nya, tapi adalah pertama hasil kerja bersama dan memang ini buat saya yang sebetulnya tidak mempunyai latar belakang politik, saya bergerak di bidang ekonomi dulu sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, kemudian sebagai Duta Besar Indonesia ke Amerika Serikat. Tapi buat saya ya is about managing people kan. Bagaimana kita mencoba menyelaraskan semua kepentingan yang ada, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita memenangkan pasangan kita Pak Prabowo dan Mas Gibran. Alhamdulillah dengan sekali putaran ini. Dan itu adalah yang kita bersama mencoba menjalankan dan mempunyai visi dan misi yang sama. Karena ini adalah kapal yang besar, yang penting visi misinya sama dulu. Kalau visi misinya beda-beda, punya inisiatif beda-beda, nah itu tentunya akan lebih menyulitkan kalau untuk bisa bekerja. Tapi alhamdulillah dukungan dari semua yang ada, baik dari partai politik, relawan, kaum pemilih muda, emak-emak, semuanya sangat luar biasa dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan suara yang cukup tinggi dan bisa memenangkan ini berdasarkan quick count dalam sekali putaran. Oke, ini artinya keunggulan hasil quick count ini berangkat dari managing people with the same visi dan misi ya Pak ya. Oke, tapi kan banyak juga Pak Rosan yang menyebut bahwa kemenangan ini sudah dapat diprediksi, tapi banyak yang tidak menyangka bahwa marginnya akan demikian besar. Sebenarnya apa resep dari kemenangan Prabowo Gibran? Yang pasti adalah kerja keras dan kesolidan kita bersama. Karena kita mengetahui bahwa pertama-tama kemenangan ini terus terang is beyond our expectation angka marginnya, karena kita di analisa kita itu antara 53 sampai 55%. Alhamdulillah kita mencapai 58 bahkan 59% berdasarkan quick count. Dan itu kita melihatnya bahwa ya momentum yang kita dapat ini terus kita jaga, mulai dari awal kita kampanye, kemudian Januari sampai saat pemilihan, momentum kita jaga dan sesuai dengan arahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bagaimana kita menjalankan pesta demokrasi ini, namanya juga pesta demokrasi dengan riang gembira, tetapi di saat yang bersamaan memberikan edukasi politik yang baik dan benar, terutama kepada pemilih muda yang jumlahnya itu hampir 56%. Jadi yang kita jalankan adalah pertama selalu menjalankan ini dengan aura yang positif, terbuka, transparan, dan juga fokus kepada pemilih muda. Nah itu yang, dan jangan pernah memberikan berita yang jelek, hoax apalagi fitnah. Dengan selalu menjunjung persatuan kesatuan. Itu adalah tema besar yang selalu kita jaga, kita usung baik dari pusat sampai daerah, dan itu kita sampaikan secara terus-menerus bahwa itu adalah cara kita berkampanye dari awal sampai akhir, dan kita fokus seperti itu. Dan alhamdulillah responsnya positif. Responnya positif, masyarakat, rakyat Indonesia bisa melihat bahwa kampanye yang kita lakukan adalah kampanye yang sehat dan memberikan edukasi politik yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia secara bersamaan. Baik. Di sisi lain banyak survei yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo ini memberikan kontribusi yang besar di hasil keunggulan quick count ini. Bagaimana tanggapan Anda? Kita bilangnya Jokowi Effect ini sangat luar biasa dan memberikan kontribusi yang sangat besar
kepada kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang juga lumayan, sangat besar juga ya. Dan kita bisa lihat terutama di daerah-daerah yang tadinya basis, kalau dibilang basis paslon lain seperti di Jawa Tengah, di Bali, itu contoh-contohnya. Alhamdulillah kita unggul, dan itu juga mungkin di luar perkiraan banyak orang pada saat kita mulai melakukan kampanye. Gitu ya. Oke. Tapi di sisi mana Jokowi Efek ini sebenarnya memberikan kontribusi paling besar kalau dari pandangan TKN? Ya sebetulnya kalau boleh saya sampaikan di semua lini ya. Kalau kita lihat kepuasan kepada Pak Jokowi ini kan sangat luar biasa. Di atas 80%, 82%, turun sedikit, tapi terakhir justru di atas 80%. Dan ini juga berbanding lurus dengan dengan surveinya terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan dengan meningkatnya survei mengenai kepuasan kepada Pak Jokowi, angka-angka Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu juga meningkat. Jadi ini juga yang sangat kita syukuri, bahwa pasangan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, masyarakat dan rakyat bisa melihat bahwa ya ada Mas Gibran juga kan di situ sebagai putra beliau. Jadi tentunya memberikan keyakinan bahwa dukungan dari Pak Jokowi itu ya tentunya alhamdulillah berada di kami. Oke, ini artinya dari TKN juga mengakui bahwa ada Jokowi Efek dalam keunggulan hasil quick count ini. Tapi di sisi lain Pak Rosan, ada beberapa pihak yang masih terus menggaungkan narasi kecurangan. Sebenarnya bagaimana TKN menyikapinya? Ya, tentunya kita menghormati hak-hak dari para paslon lain yang menyatakan ada mereka mau melakukan hal-hal yang selama dalam koridor yang memang diperbolehkan secara hukum, ya silahkan saja. Tapi kami pun di saat bersamaan juga selalu mengevaluasi dan juga mendapatkan masukan dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Banyak juga kecurangan-kecurangan sehingga yang merugikan kami. Itu juga kami kumpulkan. Gitu. Contohnya seperti yang di Malaysia dan di beberapa tempat lain, di beberapa TPS, ya itu juga kita kumpulkan. Jadi kita melihat yang penting ya kita hormati hak-hak mereka untuk melakukan keberatannya dari nanti sisi hukumnya, tapi kami pun siap karena kami pun mengumpulkan bukti-bukti yang sangat banyak sehingga pada saatnya kita juga bisa menyelesaikan ini dengan baik dan benar. Oke, selain mengumpulkan bukti-bukti tersebut, apakah dari TKN ini menyiapkan mitigasi untuk menghadapi narasi kecurangan? Tapi kita akan membahasnya Pak Rosan usai jeda. Pemirsa, Berita Satu Spesial akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Berita Satu Spesial. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Ketua TKN Prabowo Gibran, Bapak Rosan Roslani. Ya Pak Rosan, tadi kita sudah membahas ya bagaimana masih ada pihak-pihak yang menggaungkan narasi kecurangan. Nah tadi Bapak menyebut bahwa dari pihak TKN juga bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti lain. Apakah ada mitigasi yang disiapkan TKN untuk menghadapi narasi itu? Apalagi dengan adanya wacana akan gugatan ke Bawaslu, ke MK? Ya tentunya kita juga sudah mengantisipasi bahwa narasi-narasi ini kalau kita lihat kan sudah dibangun dari sebelum-sebelumnya bahwa ini tidak jujur, akan ada kecurangan, merugikan paslon lain. Kan kita sudah melihat narasi-narasi itu. Dan kami pun selalu berbuat berdasarkan data dan fakta. Jadi kita pun sudah menyiapkan tim legal dari TKN untuk terus mereview, terus mengkantor berita-berita ini dengan menampilkan fakta dan data di saat bersamaan dengan selalu melakukan edukasi politik. Ini yang kita coba simbangkan gitu. Melakukan edukasi politik yang baik dan benar. Karena kita juga tidak mau misalnya banyak pemilih muda, milenial, Gen Z kemudian yang menjadi apatis dengan politik di Indonesia. Nah, alhamdulillah kita lihat sekarang justru pemilih muda ini tidak hanya mereka mempunyai porsi yang besar, tetapi mereka juga ternyata hadir di saat pemilihan. Nah itu yang kita apresiasi dan tentunya ya kita di sini akan terus mendorong supaya edukasi politik ini terus berjalan sehingga mereka juga mengetahui dunia politik ini bahwa ini adalah dunia yang baik, yang benar, yang indah dan mereka tertarik untuk terus bersama dengan kami.
Oke, ini artinya TKN juga siap ya melawan segala narasi-narasi kecurangan, namun juga tetap memberikan edukasi politik di satu sisi kepada para pemilih lainnya. Nah, tapi tentu Anda pasti sepakat ya bahwa setelah pemilu ini harus segera ada rekonsiliasi, usai masyarakat mempunyai pilihan masing-masing. Kalau Pak Rosan melihatnya bagaimana idealnya rekonsiliasi yang Anda bayangkan? Kalau kita lihat Pak Prabowo maupun Mas Gibran itu menyatakan dalam kampanyenya dan dalam debatnya secara terbuka bahwa beliau ini ingin merangkul, terbuka untuk rekonsiliasi selama mempunyai program, visi dan misi yang sama, dan yang beliau sampaikan adalah yang cinta kepada rakyat Indonesia untuk terus melanjutkan dan juga menyempurnakan pembangunan kita yang ada. Jadi beliau terbuka gitu, sangat terbuka, dan ya itu kembali lagi dengan tetap menjunjung persatuan kesatuan dan cinta kepada rakyat Indonesia. Yuk kita sama-sama. Gitu. Berarti Pak Prabowo, Mas Gibran terbuka untuk merangkul. Nah, apakah terbuka untuk merangkulnya ini berarti sudah ada upaya untuk menjajaki pertemuan dengan paslon lain? Ya, kembali lagi ini kan terbuka dan pembicaraan di antara mereka ya kita pantau dulu teruslah. Gitu. Tapi intinya spiritnya terbuka untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai ini. Gitu aja. Berarti ini artinya meskipun mungkin belum ada pertemuan dengan para petinggi paslon lain, namun tetap terbuka ya Pak Rosan ya? Iya betul, sangat-sangat terbuka. Baik 01 dan juga 03. Iya. Dan ini kan kita tahu bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran didukung oleh koalisi parpol yang jumbo. Nah, bagaimana nantinya TKN mengelola dan mengakomodir kepentingan para pendukung? Ya, kan kalau kita lihat TKN ini tugas saya itu adalah kampanye. Kampanye, kemudian sampai akhir, kemudian hal-hal lain yang sifatnya merupakan di luar domain kami, yang sifatnya merupakan prerogatif Pak Presiden terpilih nanti, dan itu kami serahkan. Gitu. Tugas kami adalah mengawal kampanye ini sampai selesai, memenangkan pasangan kami sampai tuntas, dan ya sudah, itu tugas kami selesai. Gitu. Berarti ini semua ada di tangan Pak Prabowo ya, misalkan nanti memang sudah dilantik menjadi presiden dan sudah diumumkan oleh real count KPU. Tapi sudah ada omongan belum sih Pak Rosan mungkin dari Pak Prabowo atau Mas Gibran terkait dengan kira-kira rancangan susunan kabinet, mungkin ada obrolan-obrolan seperti itu? Ya, kalau kami itu kemarin fokus kepada pemenangan, gitu. Kita fokus kepada pemenangan, kembali lagi itu adalah prerogatif Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti. Sehingga kami tidak bercabang-cabang, kita fokus menang, udah. Dan itulah tugas sebagai TKN. Berarti TKN fokus menang. Nah, ini kan meskipun pemenangan belum di tangan 100% karena belum ada real count dari KPU, tapi secara quick count sudah unggul ya. Nah, jika melihat hasil quick count saat ini yang Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul, apa langkah selanjutnya yang diprioritaskan oleh TKN? Ya, tentunya kita masih mengawal proses pengumpulan suara ini, kita masih mengawal terus. Ya, kita juga memastikan bahwa semuanya berjalan dengan benar, karena proses ini kan masih berjalan. Kita masih menunggu pengumuman resmi dari KPU nanti, dan ya udah kita kawal terus ini. Dan kita di saat bersamaan kita juga berkomunikasi lah dengan tim-tim yang ada, dan juga kita mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Berarti kalau dari Pak Rosan, dari TKN ini fokus mengawal proses suara dan juga tadi fokus pada pemenangan. Kalau kita berbicara tentang dampak dari hasil quick count yang sudah ada saat ini di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, Pak Rosan kan juga sosok yang berangkat di bidang ekonomi ya. Nah, kalau dari Pak Rosan lihat setelah quick count ini mengeluarkan hasil Prabowo Gibran unggul, bagaimana respon dari dunia usaha, baik dari investor maupun market? Responnya sangat positif ya. Pertama, kita lihat dari bursa merespon dengan positif, indeks juga naik. Kedua juga dari beberapa investor dan juga media asing juga menyatakan bahwa ini adalah pesta demokrasi terbesar satu hari yang dilaksanakan dengan baik, aman, tertib. Dan mereka mengapresiasi itu karena mereka juga datang sebagai observer tentunya. Melihat proses ini berjalan dan mereka mengapresiasi, sehingga ini menimbulkan efek yang sangat positif ke depannya, baik dari segi perekonomian, dari segi pertumbuhan kita, dan tentunya dari segi untuk perdagangan dan investasi. Nah, karena
Mereka menyampaikan kunci selama ini dari Indonesia yang mereka apresiasi itu adalah dua. Mereka bilang peace and stability, kedamaian dan kestabilan. Dan ini terbukti di tengah pesta demokrasi kita tetap bisa menjaga peace and stability itu dengan baik. Itu adalah kunci dari segalanya. Itulah core, dia bilang, kekuatan dari Indonesia yang terus terjaga, dan ini membuat kedepannya Indonesia akan menjadi magnet untuk dunia ke depannya. Oke, berarti market merespon secara positif ya, karena sekarang sudah terlihat adanya mulai pasti ya Pak ya? Ya. Oke, kalau kita lihat dari beberapa program kerja, kan sudah ada beberapa program kerja yang diwujudkan dan dituangkan dalam visi misi, kemarin juga sudah dibahas dalam rangkaian debat, dan salah satu yang menjadi sorotan ini kan soal program makan siang gratis. Ada isu juga yang muncul bahwa subsidi BBM nanti akan dipangkas untuk membiayai program makan gratis. Apakah benar Pak Rosan? Ya, ini kan kadang-kadang banyak isu-isu yang sourcesnya pun kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi intinya bahwa program makan gratis ini adalah salah satu program utama yang akan segera dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran apabila sudah dilantik. Beliau sudah menyampaikan ini adalah istilahnya quick win-nya kita, yang dimana ini akan segera dilakukan. Memang tentunya untuk mencapai seluruh 82,5 juta orang ini itu pasti takes time, tapi ini akan segera dilakukan, akan dilihat daerah-daerah mana yang perlu mendapatkan skala prioritas, tapi ini akan dilakukan secara serentak dan tentunya secara bertahap, tetapi ini akan segera dilakukan. Oke, tapi artinya isu pemangkasan subsidi BBM ini tidak ada ya Pak ya, atau salah narasi? Tidak, maaf, itu tidak pernah ada dalam diskusi kami secara internal. Oke, nah selain itu juga ada beberapa pertanyaan dari pihak publik bagaimana nanti dari pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi, dan bagaimana nanti keberlanjutannya apabila memang Prabowo Gibran terpilih menjadi Presiden Wapres selanjutnya. Namun kita akan membahas usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Satu Spesial. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Rosan Roslani, Ketua TKN. Pak Rosan, tadi salah satu program kerja yang sudah dibahas ini terkait dengan program makan siang gratis. Selanjutnya di tengah transisi pemerintahan ini, salah satu yang menjadi perhatian juga pembangunan infrastruktur. Dengan pergantian pemimpinan, beberapa pihak takut ada proyek yang sudah menelan biaya besar tapi justru mangkrak. Apalagi mengingat pembangunan infrastruktur ini sangat masif di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana dari TKN melihatnya? Kan juga sudah disampaikan bahwa program kita dari paslon kita ini adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi ya kalau tagline saja sudah melanjutkan dan menyempurnakan, tentunya program-program infrastruktur yang sangat baik ini ya kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan, dan di saat bersamaan akan terus melakukan penyempurnaan. Sehingga pembangunan infrastruktur ini bisa tidak hanya membangun suatu infrastruktur, tapi juga memberikan nilai tambah baik dari segi perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan daerah-daerah baru, dan juga tentunya untuk menurunkan biaya logistik. Gitu. Oke, melanjutkan dan menyempurnakan. Di sisi lain kalau kita berbicara tentang program kerja lainnya, kalau kita lihat tahun-tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi ini kan dibebani dengan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Salah satu PR terbesarnya ini penanganan pengangguran dan kemiskinan. Bagaimana nanti rencana program yang disiapkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya, memang PR kita yang terbesar adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu kembali lagi menjadi salah satu program prioritas dari beliau. Bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan ini tidak hanya yang secara baik tapi juga secara berkualitas. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah manusia juga harus bertumbuh. Pak Prabowo menyampaikan, dan juga Mas Gibran, bahwa pertumbuhan Indonesia akan menjadi pertumbuhan yang berkualitas apabila manusianya ikut bertumbuh. Berarti apa? Peningkatan sumber daya manusianya, menjadi produktivitasnya menjadi lebih baik. Nah, oleh sebab itu di dalam rencana dari kepemimpinan beliau, edukasi dan juga salah satunya adalah kesehatan, industri kesehatan itu akan menjadi program utama beliau. Mungkin salah satu contohnya aja ya, yang beliau sampaikan di debat terakhir adalah bagaimana kita bisa memenuhi standar minimum dokter yang ada sehingga memenuhi standar negara, itu standar negara berkembang. Itu dulu, karena kita masih
shortage itu sekitar 140.000 dokter untuk memenuhi standar negara berkembang, belum level OECD country ya. Jadi hal-hal itu yang ingin dibangun adalah yaitu edukasi dan juga pembangunan health interaksi ekosistem secara keseluruhan. Ya. Oke, tadi Pak Rosan menyebut salah satunya kesehatan dengan memperbanyak jumlah dokter di berbagai daerah. Kalau terkait dengan edukasi, Pak, kita tahu bahwa angkatan kerja sekarang ini banyak yang mayoritas bahkan pendidikan terakhirnya itu SD ke bawah. Apakah dari 02 dari Prabowo Gibran ini sudah menyiapkan program khusus untuk edukasi formal? Ya, kita juga sangat menyadari bahwa dari 140 juta lebih tenaga kerja kita, itu 40% itu latar pendidikannya adalah sekolah dasar. Ya. Hanya 12-13% dengan latar belakang pendidikan diploma atau universitas. Hanya 12-13%. Kita pun menyadari bahwa tidak mungkin semua kita dorong masuk ke universitas. Jadi program apa yang kita lakukan, kita akan mendorong pendidikan vokasi yang memang selama ini sudah ada dan ini akan terus dimasifkan. Jadi pendidikan vokasi, jadi vocational training dan edukasi ini akan menjadi salah satu program utama juga, sehingga mereka bukan hanya akan tenaga siap pakai tapi juga siap kerja gitu. Nah, jadi selain edukasi di bidang pendidikan secara masif, tetapi juga pendidikan vokasi yang dimana contohnya mungkin pendidikan untuk nurse atau perawat itu juga salah satunya akan didorong melalui pendidikan vokasi yang dimana kebutuhan di luar negeri juga sangat-sangat tinggi. Gitu. Jadi kita ingin juga produktivitas dari tenaga kerja Indonesia ini meningkat secara signifikan juga. Dan selain dari tadi ada intervensi dari pendidikan dan juga kesehatan, salah satu yang bisa menghasilkan multiplier efek ini juga menarik investasinya berkualitas. Nah, kedepannya bagaimana rencana dari program Prabowo Gibran ini untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya namun tetap berkualitas? Tentunya kita juga ingin menarik investasi yang berorientasi ekspor juga. Ya, jadi mereka berinvestasi masuk Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi di saat bersamaan Indonesia menjadi bagian jadi global value chains. Dengan itu kenapa? Sehingga juga ada transfer of knowledge, transfer of technology. Dan Indonesia ini karena nature-nya Indonesia kita mestinya menjadi leader dari ASEAN. Jadi kita bisa menjadi hub dari investasi yang masuk ke Indonesia paling tidak untuk ASEAN. Gitu. Dan itu kita harapkan dan oleh sebab itu ya kita penyempurnaan termasuk produktivitas, kemudian penyempurnaan dalam kebijakan policy, kebijakan yang harus didorong sehingga kita terbuka tapi saat bersamaan terjadinya transfer knowledge, transfer teknologi ke tenaga kerja kita dan berorientasi ekspor. Pak Rosan terakhir singkat saja, kalau untuk dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun pertama menjabat berapa persen? Ya tentunya kita melihat bahwa pertumbuhan kita kan sekarang sekitar 5%. Ya, kita ingin mencapai pertumbuhan kan tahun pertama ini jatuhnya 2025. Ya betul. Ya kan, bukan 2024. Walaupun nanti akan ada pergantiannya di Oktober 2024. Tapi kita melihat kita diharapkan kita bisa mencapai peningkatan dengan adanya program dari makan siang gratis, kemudian hilirisasi dan lain-lain, itu bisa peningkatan sampai ke 6-7%. 6-7% targetnya ya. Baik Pak Rosan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Spesial. Terima kasih untuk insight dan waktunya. Mari kita tunggu nanti Pak bagaimana hasil dari real count KPU 20 Maret nanti. Terima kasih Pak Rosan. Ya pemirsa, meskipun saat ini hasil quick count 02 sudah menunjukkan kalau Prabowo Gibran ini unggul, namun mari kita tunggu sampai nanti hasil real count KPU 20 Maret nanti. Dan tentu kita berharap agar presiden yang terpilih bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dan menciptakan Indonesia Emas 2045. Demikian Berita Satu Spesial bersama saya Puja Lestari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. BTV Bersatu Menginspirasi. Terima kasih Pak Rosan.